Jelang bulan suci Ramadan, pasar tradisional di Cirebon ramai diserbu warga. Nah, meski harga daging naik signifikan, para mama tetap membeli untuk sahur nanti. Jelang bulan suci Ramadan, masyarakat antusias berbelanja kebutuhan untuk sahur di Pasar Tradisional Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sejak Jumat pagi, warga menyerbu lapak penjual daging sapi dan daging ayam. Buat munggahan. Oh, munggahan. Untuk sahur juga nanti malam? Ya, insya Allah kalau waktunya udah mau sahur, malamnya mau terawih ya. Nggak tahu puasanya kapan. Seiring dengan meningkatnya permintaan pembeli, terjadi kenaikan harga daging sapi dan daging ayam. Harga daging sapi yang semula dijual Rp130.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp150.000 per kilogram. Sementara harga daging ayam yang semula Rp35.000, kini naik menjadi Rp42.000 per kilogram. Jika biasanya pedagang menjual 30 kg per hari, kini pedagang bisa menjual 60 kg per hari. Iya, alhamdulillah sih hari ini lumayan dibanding hari biasa. Kini masyarakat berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga daging sapi yang kian melambung tinggi di pasaran. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Belum sebulan usai direnovasi, atap kubah Masjid Agung Baitun Nur Pati justru mengalami kebocoran. Hal ini dikeluhkan jemaah karena dinilai mengganggu kenyamanan saat beribadah. Jelang Ramadan, atap Masjid Agung Baitun Nur Pati, Jawa Tengah masih mengalami kebocoran dan kerusakan di beberapa titik. Padahal, atap dan kubah masjid yang terletak di pusat kota alun-alun Simpang 5 Pati ini baru saja selesai direnovasi pada awal Maret lalu. Ada sekitar 10 titik kebocoran di bagian atap masjid, sehingga saat hujan turun membuat air masuk ke dalam masjid. Selain itu, ada juga kerusakan talang air, plafon, kabel CCTV, dan kipas, serta tangga darurat menuju atap masjid. Tidak merata, ada yang banyak, ada yang sedikit, jadi tidak semua rata tidak. Harapannya gimana Pak nanti Pak? Ya mudah-mudahan dibenahi secepatnya lah Mas, soalnya kasihan jamaah nanti kalau sholat kan tidak nyaman. Diketahui renovasi atap dan kubah masjid menelan anggaran hingga 2 miliar rupiah. Proses renovasi dimulai pada September 2021 lalu dan baru selesai digarap pada awal Maret 2022. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Soeharto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, meski pemerintah belum menetapkan jatuhnya 1 Ramadan 1443 Hijriah, namun jemaah Nadzir di Goa, Sulawesi Selatan sudah mulai berpuasa pada Jumat 1 April 2022 atau pada hari ini. Betul sekali. Nah, penentuan awal Ramadan dilakukan berdasarkan hasil pengamatan perjalanan bulan dan juga tanda-tanda alam. Penentuan awal puasa Ramadan oleh jemaah An-Nadzir ini dilakukan pada Kamis kemarin di perkampungan Nadzir di Kelurahan Mawang, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa. Penentuan 1 Ramadan dilakukan usai jemaah An-Nadzir menggelar sholat maghrib dan isya berjamaah. Selanjutnya mereka pun menggelar pembacaan ayat suci dan zikir bersama. Sementara untuk pelaksanaan sholat tarawih dilaksanakan di rumah masing-masing jemaah. Penentuan masuknya 1 Ramadan 1443 Hijriah dilakukan berdasarkan hasil pantauan dan perhitungan mulai malam purnama hingga akhir bulan Sya'ban. Selain itu, para jemaah An-Nadzir juga melakukan pemantauan air pasang puncak di sejumlah titik pantai di Sulawesi Selatan. An-Nadzir mengambil satu kebijakan bahwa insya Allah besok kita mulai puasa dengan niat menyambut Ramadan. Artinya apa? Kita dalam keadaan berpuasa, kemudian Ramadan masuk begitu. Namun sempurnanya untuk 1 Ramadan itu insya Allah terhitung mulai. Kemenak Sulawesi Selatan dan BMKG Wilayah 4 Makassar melaksanakan pengamatan hilal penentuan awal Ramadan mulai Jumat siang. Hingga siang ini kondisi cuaca terpantau cerah berawan.
Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah. 101 lokasi titik Rukyatul Hilal telah ditetapkan oleh Kemenak, salah satunya di rooftop Mall GTC Makassar, Sulawesi Selatan. Rencananya pemantauan Rukyatul Hilal oleh Kemenak Sulawesi Selatan dimulai pukul 14.24 waktu Indonesia bagian tengah. Diperkirakan pada hari ini pemirsa, matahari terbenam pukul 18.08 waktu Indonesia bagian tengah dan hilal terbenam di pukul 18.17 waktu Indonesia bagian tengah. Lama di atas ufuk 9 menit 24 detik. Untuk mengetahui persiapan jelang pantauan hilal, langsung saja kita menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah ada rekan Mudrikan Nyacong di rooftop Mall GTC Makassar. Selamat siang Mudrikan, bagaimana persiapan pantauan hilal dan bagaimana kondisi cuaca saat ini di sana? Ya, selamat siang Wilson dan Deta. Dapat kami laporkan tempat saya berdiri di rooftop Mall GTC Makassar. Pemantauan dari tadi ini cuaca cerah dan berawan. Namun kondisi yang ada di hari-hari sebelumnya ini sempat terjadi hujan. Berdasarkan laporan dari BMKG untuk hari ini kondisi cuaca ini pada pukul 17 sore nanti saat dilakukan pemantauan oleh tim Rukyatul Hilal Kemenak Agama dan juga BMKG Sulsel hingga malam nanti ini diperkirakan berawan. Nah, ini tentunya diharapkan dari lokasi ini bisa dipantau hilal secara langsung dengan metode Rukyatul Hilal. Dan kenapa tempat ini menjadi pilihan? Karena tempat ini berada tepat di Pantai Losari dan di depannya ini hamparan laut terlihat jelas sehingga diharapkan hilal dapat terlihat dengan jelas. Namun dapat kami laporkan pemirsa Wilson dan Deta bahwa tahun lalu pemantauan hilal 1 Ramadan di tempat ini tidak terlihat karena mendung dan gerimis dan ini diharapkan tidak terjadi pada hari ini. Informasi yang kami sampaikan bahwa BMKG Kota Makassar bersama Kemenak Sulsel ini juga akan menggunakan 2 metode selain metode hisab melalui astronomi juga melalui Rukyatul Hilal dan saat ini tim sudah menuju ke tempat ini diperkirakan pada pukul 14.24 waktu Indonesia bagian tengah sudah berada di tempat ini. Selain dari BMKG dan Kemenak Sulsel juga akan hadir ini ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Wahda dan MUI Sulsel serta beberapa perguruan tinggi yang akan melakukan pemantauan secara langsung. Perguruan tinggi ini juga akan melakukan pemantauan di kampus-kampus mereka. Informasi yang kami peroleh dari Kementerian Agama bahwa hasil pemantauan dari pihak kampus ini kemudian akan disandingkan untuk kemudian dilaporkan ke Kementerian Agama untuk selanjutnya dilakukan sidang. Dan informasi juga yang ada bahwa alat yang dipersiapkan teropong, laptop, dan kamera dan ini bisa dipantau langsung oleh masyarakat secara daring di akun sosmed BMKG. Dan untuk hilal ini seperti yang kami sebutkan tadi, rilis dari Kementerian Agama hari ini bahwa secara hisab atau astronomi, semua sistem sepakat bahwa ijtimak menjelang Ramadan jatuh pada Jumat 1 April atau bertepatan 29 Syakban atau sekitar pukul 13.24 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun ketinggian hilal di wilayah Indonesia ini di atas ufuk berkisar antara 1 derajat 6,78 menit sampai 2 derajat 10,02 menit. Untuk di Kota Makassar dari BMKG, 4 Makassar, perkiraan matahari terbenam pada pukul 18.08 WITA, hilal terbenam pada pukul 18.17 WITA, lama hilal di atas ufuk ini 9 menit 24 detik. Lantas kapan awal Ramadan 1443 Hijriah Wilson? Ini dikatakan masih menunggu hasil Rukyatul pemantauan hilal di 101 titik yang ada di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan ini. Nah, bukan hanya pemantauan hilal, dari pemantauan kami di Makassar ini di Sulawesi Selatan, selain memang ada beberapa jamaat termasuk An-Nazir yang sudah melakukan puasa pada hari ini, masyarakat masih menantikan keputusan atau ketetapan pemerintah jatuhnya 1 Ramadan. Ini sejumlah masjid, panitia masjid sudah bersiap-siap untuk menyambut jika kemudian sudah ditetapkan 1 Ramadan untuk pelaksanaan salat tarawih. Termasuk di masjid yang baru dibangun tidak jauh dari tempat ini, yaitu Masjid Kuba 99 dengan desain yang sangat cantik. Ini panitia juga sudah bersiap untuk melaksanakan jika keputusan ketetapan dari pemerintah.
Masyarakat juga menyambut kedatangan 1 Ramadan ini dengan berbelanja di pasar. Walaupun harga kebutuhan pokok ini meningkat, mereka tetap semangat untuk berbelanja untuk menyajikan menu sahur kepada keluarga mereka. Nah, ini dapat saya laporkan bahwa di tempat ini juga kondisinya masih cerah dan berawan. Kita harapkan bahwa nanti pemantauan hilal bisa dipantau dari tempat ini. Dari rooftop BTS Makassar, saya Mudrikan Nacong melaporkan kembali ke Wilson dan Deta. Baik, terima kasih atas informasinya Mudrikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Prime One School menerima penghargaan Digital Innovation Award 2022 untuk kategori Digital Innovation for Public Service. Penghargaan ini didapatkan melalui terobosan aplikasi IPOS. Prime One School menciptakan aplikasi digital IPOS. Aplikasi ini dibuat agar sistem pembelajaran siswa lebih efektif walaupun dilakukan secara daring. Transformasi digital IPOS berhasil menghantarkan Prime One School menerima penghargaan Digital Innovation Award 2022 untuk kategori Digital Innovation for Public Service di Jakarta Concert Hall Kebonsiri, Jakarta Pusat. Pendiri Prime One School Amrin Susilo Halim mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkolaborasi untuk membuat aplikasi tersebut. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi untuk lebih kreatif dan inovatif memajukan masa depan pendidikan Indonesia. Ya, kita kan di sekolah internasional yang bekerjasama dengan Cambridge, yang diharuskan kita terus mengembangkan tentang teknologi informasi. Yang kita bangun adalah aplikasi. Kebetulan 2 tahun ini kita pandemi, lalu diharuskan sekolah di rumah. Jadi kebetulan ada aplikasi ini tentunya sangat membantu agar supaya anak-anak juga betul-betul efektif pembelajarannya menjadi lebih baik. Digital Innovation Award 2022 merupakan ajang penghargaan tahunan yang memberikan apresiasi terhadap pihak-pihak yang sukses mengembangkan dan menciptakan inovasi berbasis digital. Dari Jakarta, Yola Duyanti Sugi Cahyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut datangnya bulan suci Ramadan, warga Kabupaten Semarang cuci karpet tempat ibadah secara massal. Kami hadirkan informasinya setelah usai jeda berikut.